Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha. Rekan-rekan, hari ini hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkarya dan berkontribusi untuk masyarakat banyak. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya tadi, ya, kita akan mengulas tentang mana yang lebih menguntungkan rekan-rekan antara berdagang, berusaha, ya, jualan dengan buat konten atau di YouTube, ya, atau menjadi seorang content creator. Nah, simak videonya. Tapi sebelumnya rekan-rekan, jika rekan-rekan belum berlangganan di channel Bicara Usaha, ya, eh, mohon rekan-rekan klik tombol subscribe agar rekan-rekan tidak ketinggalan info penting dan menarik lainnya seputar dunia usaha dan UMKM dan juga keuangan. Nah, jika rekan-rekan lihat video ini bermanfaat untuk keluarga, family, ataupun mungkin teman-teman, saudara, rekan-rekan sekalian, bisa klik share tombolnya. Dan jika rekan-rekan suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Nah, saya mohon rekan-rekan bisa juga memberikan komentar, saran, masukan, kritikan yang membangun di kolom komentar, ya, sehingga saya juga bisa belajar mengupgrade diri. Oke rekan-rekan, silahkan diklik tombolnya. Oke rekan-rekan, terima kasih untuk rekan-rekan yang udah klik tombolnya, ya. Saya doakan semoga rekan-rekan diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki berkah melimpah, usahanya makin maju dan berkembang, channelnya juga makin berkembang. Rekan-rekan, jadi kalau seandainya ditanya, ya, uh, kepada seorang pengusaha, pedagang, ya kan, yang biasa berjualan, mana lebih menguntungkan, rekan-rekan, jualan atau buat konten. Nah, memang setiap orang punya fokus dan versinya masing-masing, tergantung latar belakang mereka. Jadi kalau seandainya ditanya rekan-rekan mana yang lebih menguntungkan, ya kalau seandainya ditanya sama pedagang, ya mungkin lebih menguntungkan berdagang, ya, berjualan. Kenapa? Karena satu alasannya, ketika kita berdagang itu, ya, kita jual barang ini kan, misalnya modalnya satu, bisa kita jual empat, ya kan, bisa kita jual lima, atau kita jual dua, atau bisa kita jual tujuh, tergantung jenis barangnya. Dan ketika kita punya barang itu, kita langsung, ketika kita punya barang dijual langsung untung rekan-rekan, dan untungnya itu bisa kita rasakan. Nah, bayangin aja rekan-rekan, satu hari berapa penjualan kita kalau seandainya toko kita laku dan banyak pengunjungnya. Nah, memang terlepas dari strategi kita, ya rekan-rekan, ya, eh, macam lah, banyak strategi untuk supaya jualan kita itu tambah ramai. Nah, kalau seandainya jualannya ramai, kita bisa nabung setelah itu, seminggu kemudian atau besok, ya kan, atau 3 hari kemudian kita bisa belanja ke grosirnya, suppliernya. Nah, kita isi barang kita, tambah banyak lagi penjualan, tambah banyak lagi penjualan, tambah banyak lagi penjualan, ya kan. Nah, kita bisa tabung itu langsung, kita bisa beli aset, bisa beli sepeda motor cash, bisa beli mobil cash, bisa beli properti cash, rekan-rekan, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, eh, apa ya rekan-rekan, ya, kalau seandainya ditanya ke seorang YouTuber rekan-rekan, lain lagi versinya, ya. Kalau misalnya biasa dia ngonten, biasa dia buat video, biasa dia buat apa ya, konten yang bermanfaat. Nah, lebih lumayan lagi ngonten, ya kan, daripada jualan sih, gitu kan. Kenapa? Karena kalau ngonten itu kita buat video, ya kan, kita banyak yang nonton, ya kan. Habis itu viewnya banyak, jam tayangnya tuh banyak, ya kan. Nah, untungnya pendapatannya juga banyak. Dari mana? Dari iklan, AdSense, ya kan, dari promosi, atau mungkin kita disuruh diminta endorse, ya kan, seperti channel seorang YouTuber di Rantau Prapat, ya kan. Dia mengendorse usaha-usaha kuliner rekan-rekan, karena kebetulan subscribernya sudah sampai, kalau saat ini udah sampai 41.000. Ya, ketika dia endorse, ya rekan, dia mendapat penghasilan tambahan dari orang yang di endorse rekan-rekannya. Ya, mungkin saya kurang paham juga sih sistemnya seperti apa, ya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi, wah, buat konten, ya kan, ya tergantung rekan-rekan. Kalau seandainya dia biasa buat konten, ya enak konten. Kenapa? Karena memang itu pekerjaannya, itu kebiasaannya,
ya. Jadi itu apa passionnya, hobinya rekan-rekan ya. Jadi lebih mana enak konten daripada dagang jualan? Ya lebih enak konten. Biarpun pendapatan itu misalnya lah kontennya itu yang view masih baru merintis ya rekan-rekan ya. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan baru dapat ya kan. Karena berproses ya. Gak ada sukses itu apa langsung instan, memang berproses rekan-rekannya. Saya pun juga hampir ini kalau nggak salah hampir 1 tahun juga ya gitu ya. Nah, kurang lebih lah. Saya punya nice apa ya, beberapa nice tema kemarin ya, sempat beberapa berganti-ganti. Apa murotal Quran ya kan. Nah, itu habis itu apa badminton ya, karena kebetulan saya mantan pemain badminton dulu. Habis itu konten anak-anak gitu karena saya lihat viewnya banyak. Nah itu habis itu ya baca buku ya, lain-lain lah rekan-rekan. Karena ketika kita menentukan passion, karena semua itu mungkin kita senangi gitu kan. Nah itu yang paling susah juga ya kan. Jadi mana yang menguntungkan rekan-rekan ya sebenarnya apa tergantung passion kita rekan-rekan ya. Kalau misalnya kita udah biasa berdagang, usaha kita udah kita rintis misalnya puluhan tahun, 15 tahun atau 20 tahun rekan-rekannya ya, jadi kan sumber penghasilan utama dari dagang. Nah nggak ada salahnya kalau misalnya kita selingi ya kan dengan buat video konten seperti ini rekan-rekan ya. Jadi ilmu, pengalaman, dan mungkin apa-apa yang pernah kita alami ketika kita berjualan, berdagang atau berusaha itu kita bisa share ke apa ya, ke orang-orang yang kira-kira mau merintis usaha, mau berusaha, dan memang pengen tahu seluk-beluk tentang usaha dagang rekan-rekan. Apalagi untuk para apa ya pemula ya yang baru mulai merintis usaha, sama seperti saya juga rekan-rekan. Dulu ketika tamat SMA ketakutan rekan-rekan, wah kalau seandainya nanti jualannya nggak laku, takut terus rekan-rekan. Padahal dimulai pun belum rekan-rekan. Karena kan doktrinnya itu kan kita SD, SMP, SMA, kuliah, kerja gitu. Jadi doktrinnya apa ya seperti itu, normatif aja. SD, SMP, SMA, kuliah, kerja itu. Malah sebenarnya rekan-rekan kalau misal di telisik ya, memang berdagang itu karena menyontoh Rasulullah ya. Rasulullah itu juga berdagang rekan-rekan. 9 dari 10 sahabat Rasulullah itu berdagang ya. 4/5 bagian dari isi dunia itu untuk berdagang ya kan. Nah itu versi pedagang sih gitu. Jadi tapi nggak ada salahnya kita berdagang sekaligus membuat konten seperti ini. Kita sharing tentang pengalaman kita berjualan, melayani orang ya kan rekan-rekannya. Nah eh, harapan dan niat kita, tujuan kita juga supaya orang yang nonton juga dapat ilmu ya kan, bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Contoh buat pinjaman seperti yang buat saya buat kemarin, atau apa ya di lembaga keuangan, atau di rentenir yang berkedok operasi, atau jangan apa hal-hal yang tidak perlu dilakukan ketika berdagang. Jadi belajar dari kesalahan kita. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya ngonten YouTube ya seneng. Kenapa? Kalau seandainya orang yang memang belum punya anak-anak muda, atau masih masih muda lah, masih apa baru tamat SMA atau baru tamat kuliah yang belum kerja, ya memang kalau misalnya belum ada yang mau dituju ya nggak ada salahnya dia bisa membuat konten ya kan. Tapi bukan berarti karena nganggur jadi buat konten, enggak. Jadi dia buat konten apa yang kira-kira dia lakukan. Misalnya contoh dari background pendidikan dia, misalnya komputer, IT ya kan. Nah dia buat konten tentang komputer ya kan, IT, jaringan, buat web design ya kan. Nah itu kan penting juga rekan-rekan. Banyak orang yang nonton seperti itu. Nah itu buat animasi, buat kartun, nah seperti itu. Atau mungkin hobi dia ya kan, olahraga apa ya kan, apa hobi dia lah gitu. Ya tapi saran saya memang kontennya yang bermanfaat, jangan yang nggak bermanfaat ya kan. Karena apa bukan cuma uang yang kita harapkan, tapi memang pahala juga rekan-rekan ya. Nah seperti itu. Jadi kalau bang mana, kalau misalnya abang pribadi mana yang lebih menguntungkan? Nah kalau saya sendiri pribadi rekan-rekan, mana yang lebih menguntungkan?
Nah, kalau misalnya berdagang ini kan apa ya, kita untungnya mungkin hampir stabil ya, setiap harinya ya kan. Penjualan kita mungkin ya cukup lah untuk keluarga rekan-rekan ya. Tapi yang kita terima langsung cash, kita jualan hari ini langsung cash, untungnya kita terima. Nah, kalau seandainya buat konten ya kita buat hari ini, misalnya buat hari ini sama kayak saya dulu 1 tahun yang lalu ya kan. Ketika apa, belum ada aktivitas yang terlalu padat ya kan. Nah, setahun lalu saya buat konten. Nah, sampai sekarang itu masih berproses rekan-rekannya, jadi nggak ada yang instan. Nah, kalau untuk apa, saya sendiri pribadi, konten YouTube itu untuk aset jangka panjang ya, aset digital jangka panjang ya kan. Sembari kita jualan dagang, kalau nggak sibuk ya kita konten sharing tentang ilmu kita. Kalau misalnya kita jualan ya jualan dulu ya kan. Nah, itu investasi kita dari konten YouTube. Jadi rekan-rekan mana yang lebih menguntungkan? Dua-dua menguntungkan rekan-rekan, tergantung dari kita. Kalau kita memang dari awal memang udah konten tanpa ada aktivitas lainnya, udah buat konten aja. Kembangkan apa, hobi-hobi kita, bakat kita ya kan. Seperti kita bermain olahraga yang kita hobiin, jadiin hobi rekan-rekan gitu. Jadi kalau kita konten, dari hasil kontennya itu kita bisa investasi ya, beli peternakan, buat pertanian, beli properti ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tanya mana yang lebih menguntungkan, dua-dua menguntungkan gitu. Cuman ada yang lebih primary, ada yang lebih primary, ada yang tambahan ya, secondary rekan-rekan. Jadi saya pribadi rekan-rekan, kalau seandainya waktunya itu nggak sibuk ya kan, nggak apa, padat ya kan, ya saya upayakan saya bisa share ilmu yang bermanfaat tentang berjualan, berdagang. Kalau saya sendal ya rekan-rekan ya gitu, mau tanya tentang jualan sendal bisa klik di kolom komentar. Jadi bang, masalah sendal, masalah impor juga bisa, karena kemarin kita pernah impor barang dari apa, Tiongkok ya kan, dari Jiwu ya kan, dompet rekan-rekan ya, alhamdulillah ya hasilnya menguntungkan juga ya kan. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja rekan-rekan dari saya. Jadi channel ini untuk edukasi juga ke rekan-rekannya. Jadi saya sampaikan, mungkin saya berharap ke rekan-rekan ada saran, masukan, kritik, dan komentar. Nah, menurut rekan gimana? Itu mana yang lebih menguntungkan? Antara berusaha, dagang, jualan, dengan buat konten di YouTube, atau menjadi seorang content creator ya. Klik apa, ketik di kolom komentar. Mungkin itu aja dari saya rekan-rekan untuk hari ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha.